afdol rasanya kalau kamu cuma menghabiskan waktu liburan di dalam rumah. Jadi kali ini tim wisata kita akan mengajak kita mania buat jalan-jalan ke Boyolali. Salah satu yang lagi hits banget adalah tempat wisata yang berkonsep taman indah. Dijamin kita bakalan betah karena seperti di luar negeri. Dan pastinya feed Instagram kita pun jadi makin kece kita mania. Di mana ya? Ada yang tahu nggak? Kita mania, di kota berjuluk New Zealand, Van Java ini kebun raya Indrokilo adalah salah satu pilihan yang tepat untuk berwisata. Karena selain asik untuk mengobati kerinduan bertamasya, di sini juga menjadi tempat konservasi tumbuhan. Di lahan seluas 89 hektar ini banyak terdapat tanaman unik dan langka karena ternyata kebun ini merupakan tempat konservasi tanaman langka dan dilindungi di bawah pendampingan Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur, dan LIPI, Kebun Raya Bogor. Wow, keren ya kita mania! Halo, apa kabar? Kita mania, kita ketemu lagi di wisata kita. Serunya bikin kita ke sana. Sana mana yang dimaksud adalah Kota Susu Boyolali yang mana punya kebun raya. Kalau kabarnya kebun raya ini kebun raya yang bukan sembarangan karena ada konservasi tanaman dan tentu saja menjadi salah satu objek wisata selain air yang ada di Boyolali, namanya Kebun Raya Indrokilo. Nah, seperti apa, tanaman apa yang ada di depan? Yuk kita masuk aja, kita mania. News anchor sekaligus host paling digemari ini, Bang Henry alias Pak Wo, mengajak kita mania jalan-jalan di Kebun Raya Indrokilo pada episode minggu ini. Ya kita mania, kalau Anda sudah ada di Kebun Raya Indrokilo ini, setelah parkir kemudian masuk, melewati satu jembatan. Warnanya sih merah ya, kalau kita lihat jembatan ini memang di atas ketinggian sungai, di bawahnya cukup curam sekali. Nah, langsung Anda disambut dengan tulisan di sini ada KR, Kebun Raya Indrokilo. 8,9 hektar dan ada 900-an jenis tanaman yang dikonservasi di sini. Beberapa spot foto nampaknya sudah tidak sabar lagi, saya ingin masuk. Kalau kita melihat dari kejauhan sih beberapa masih dalam tahap pembangunan. Penasaran yuk. Nah, kita mania, Kebun Raya Indrokilo berlokasi di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Di Kebun Raya Indrokilo, kita bisa mencoba fasilitas yang ada, salah satunya sepeda. Cukup dengan sewa seharga Rp5.000 per jamnya, kita mania bisa berkeliling di area Kebun Raya Indrokilo. Makin asik aja kan? Yes, kita mania, kita bisa mainkan di sini, menikmati suasana dari Kebun Raya Kebanggaan Boyolali dengan bersepeda. Kalau nyewa cuma Rp5.000 saja per jam loh ya, tapi dan tidak boleh dibawa pulang. Kita mania, sejak diresmikan 3 Mei 2019 lalu, Kebun Raya Indrokilo sudah dapat dikunjungi setiap hari. Sementara ini mulai pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akses masuk para pengunjung bisa lewat pintu utara atau pintu depan. Di sana juga sudah disediakan lahan parkir yang cukup luas untuk kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Ya, kita mania begitu masuk, kita sudah dihadang. Kita sudah ditongkrongin sama yang namanya gerbang penyambut. Ini adalah gerbang Pasingsingan, di mana kabarnya dulu ada sosok berbudi luhur yang digambarkan selalu memakai topeng. Makanya ini dibangun untuk sosok yang dimaksud. Dan Pasingsingan ini kalau kita lihat cukup tinggi ya, 12 meter, lebarnya 25 meter. Dan menurut ceritanya dikisahkan dulu pada saat Nogo Sosro Sabu Inten ini ada budi luhur pemuda yang kemudian selalu memakai topeng, sehingga setiap kali ada sebuah cerita, tokoh ini selalu menggambarkan sosok yang baik. Dan kalau kita lihat ada relief-relief di situ yang menggambarkan kehidupan
manusia dengan alam. Kita mania, di Kebun Raya Indrokilo tercatat ada 987 jenis tanaman langka dari 6.707 jenis tanaman yang dikoleksi Kebun Raya Indrokilo. Terdapat taman-taman tematis. Misalnya, taman paku-pakuan, taman obat-obatan, tanaman bambu, tanaman konservasi air, dan sebagainya. Kebun Raya Indrokilo berada di bawah pengawasan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dan yang spesial dari Kebun Raya Indrokilo adalah adanya 7 ikon yang nanti menjadi ciri khas objek wisata ini. Berikut ini adalah 7 ikon Kebun Raya Indrokilo Boyolali. 1. Gerbang Pasingsingan. Gerbang setinggi 12 meter dan lebar 2,5 meter ini terinspirasi dari gerbang monumen Chiang Kai-shek Memorial Hall yang ada di Taipei. Gerbang ini merupakan pintu selamat datang ke dalam Kebun Raya Indrokilo. Patung Sosrobirowo. Patung dengan tinggi mencapai 17 meter ini merupakan ikon yang paling dekat dengan pintu masuk Kebun Raya Indrokilo. Sosrobirowo adalah ajian sakti dari seorang bernama Mahesa Jenar. Taman Paku. Taman Paku merupakan salah satu taman tematik yang ada di Kebun Raya Indrokilo. Sesuai namanya, taman ini menyimpan berbagai koleksi tanaman paku, Pterodophyta, dan terbagi menjadi 2, yakni outdoor dan indoor. Taman Labirin. Sesuai namanya, taman ini memang berbentuk labirin, lorong-lorong yang berliku dibentuk melalui topiari atau karya seni pangkas tanaman. Tumbuhan di taman ini adalah yang mampu tumbuh dengan cepat sehingga dapat dibentuk tajuknya dan menjadi labirin. Air terjun Niagara. Ikon selanjutnya merupakan miniatur air terjun Niagara yang berada di Amerika Serikat. Air terjun ini berada di sisi barat Kebun Raya Indrokilo dengan tinggi 7 meter dan lebar 34 meter. Ecological House. Ikon ke-6 ini merupakan kantor pengelola Kebun Raya Indrokilo. Terdapat bangunan bernama EBU, singkatan dari Elektronik Banyu Udan, yang memiliki teknologi pengolahan air hujan menjadi air siap minum. Fitur lukisan kolam. Nantinya akan ada bahtera yang bersandar di Kebun Raya Indrokilo, yang merupakan fitur lukisan kolam yang berbentuk replika bahtera Nabi Nuh. Siang bolong tapi tetap enak kalau di sini. Namanya juga kebun raya, banyak pohon-pohonan yang rindang, tapi juga ada yang saya sebut di awal tadi, konservasi tanaman, ada paku-pakuan dan lain sebagainya. Tuh di depan situ yuk. Kebun Raya Indrokilo dilengkapi fasilitas unik seperti tanaman paku-pakuan, taman labirin berbentuk gunungan wayang, rumah kaca, dan plaza yang menghadap ke arah taman. Selain tempat wisata, Kebun Raya Indrokilo juga berfungsi sebagai tempat konservasi tanaman, penelitian, pendidikan, dan jasa. Nah, di dalam lingkungan Kebun Raya Indrokilo, pengunjung bisa melihat beragam tanaman langka. Kita mania, di Kebun Raya Indrokilo ini pengunjung dapat menikmati sejumlah wahana, yakni embung, miniatur air terjun Niagara, labirin, patung Sosrobirowo, dan fasilitas yang lain. Selain itu, kita mania bisa menikmati taman kehormatan, sitting group, taman obat, taman buah, serta taman bambu. Selengkapnya usai jeda. Tetap di wisata kita, serunya bikin kita kesana. Kita mania, Kabupaten Boyolali terletak di antara 2 gunung di Pulau Jawa, yaitu Merapi dan Merbabu. Maka dari itu, keindahan alam kota penghasil susu sapi dan pemasok daging sapi lokal terbanyak di Jawa Tengah ini nggak perlu diragukan lagi. Tapi kita mania kalau ngelihat dari Menara Pandendang ini, kira-kira ada 3-4, 5 meter, 5 lantai mungkin ya. Begitu saya lihat pintu, aduh, agak lemas pemirsa, karena saya takut ketinggian. Jadi ketinggian itu menjadi salah satu momok bagi saya. Gak apa-apa ya, tapi yang penting, yang pasti juga kalian udah tahu bahwa di sini ada menara pandang, yang mana kalau mau naik di situ ada aturannya, terpampang jelas, riwayat jantung, riwayat kesehatan, takut ketinggian, jangan sampai naik kayak saya. Kita
Kita Mania, pemerintah Kabupaten Boyolali hingga saat ini selain masih memberikan kesempatan masyarakat yang berkunjung ke Kebun Raya Indrokilo secara gratis, juga masih terus menambah fasilitas pendukung, baik untuk kalangan anak-anak maupun dewasa. Kebun Raya Indrokilo dirancang sedemikian rupa untuk menarik pengunjung, salah satunya dengan memperkenalkan aneka tanaman yang langka dan dilindungi. Dengan harapan dengan bertambahnya pengetahuan mengenai tanaman langka dan dilindungi tersebut juga dapat menambah kepedulian kita Mania mengenai pentingnya fungsi dari penghijauan. Hampir jam 12 siang, jadi kalau panas ya wajar lah. Tapi panasnya kita sambut dengan ceria ya. Panas yang kayaknya panas membakar keringat, membakar kalori, dan butuh asupan protein. Di dalam sini ada protein nggak ya kira-kira? Di kantornya Indrokilo, IHOS sebutannya ya. Yuk kita masuk, semoga bisa ketemu dengan salah satu atau salah dua pengelolanya. Halo, apa kabar? Apa kabar? Mbak Intan ya? Ya. Oke, Henry Ya. dari TATV, dari wisata kita. Serunya bikin kita ke sana. Kemana? Ke Indrokilo ya. Keren nih, namanya Indrokilo. Kenapa nggak Indrakila? Kenapa nggak Indrakili? Pertanyaannya kemana-mana. Indrokilo ya memang ya. Namanya emang Indrokilo terinspirasi dari makam di sini. Oh ada makam, ya. Namanya Indrokilo kan itu Siapa itu? keturunan dari Pangeran Keraton Surakarta. Begitu. Nah, kalau mau masuk ke sini, biasanya pagi ya mungkin ya, banyak orang di sini ya. Pagi sampai sore. Itu. Sampai sore. Oke. Ada apa aja sih setelah kita mengunjungi tadi beberapa di antara spot-spot yang bisa diambil gambarnya ya. Gerbang Pasingsingan. Pasingsingan. Kita di sini ada Seven Icon. Seven Icon. Ya. Pertama itu Gerbang Pasingsingan. Ya. Yang kedua Taman Paku. Taman Paku. Tiga Oke. Taman Labirin. Labirin. Ya, yang keempat ini fitur lukisan kolam. Oh, ya. Yang kelima air terjun Niagara. Hmm. Yang keenam ini ecological house atau e-house tersendiri. Oke. Terus yang terakhir yaitu patung Sosro Birowo. Oke, saya penasaran dengan patung Sosro Birowo yang tingginya 17 meter. 17 meter. Wow, nanti kita ke sana. Tapi sebelumnya, kalau masuk ke sini pas weekend atau hari biasa sama aja. Bayar tiket atau enggak? Kita masih free. Oh, masih free. Ya. Sampai kapan? Mungkin tahun depan. Tahun depan. Baru proses untuk Baru perdanya, proses. ya. Oke, proses perdanya dan juga proses sedikit pembangunan ya. Sebelum masuk Pasingsingan tadi, kemudian ada pembangunan-pembangunan di mana lagi, Mbak, nantinya? Pembangunan kita masih terus berjalan untuk garasi sepeda, terus juga di sekitar jembatan itu masih, sama ini juga masih ada finishing lagi di fitur lukisan kolam. Oke. Kebun Raya ini menjadi apa namanya basis dari konservasi tanaman begitu ya. Berarti banyak dong di sini, 900-an lebih Ya, koleksinya, tanaman, spesimen. ya. Dari bulan Maret 2019 sendiri kita sudah Ya. tercatat spesimen jenisnya ada 113. 113 Oke. dan spesimen 987. 987. Jadi kalau ke sini kita nggak repot makan ya, karena sudah ada beberapa apa namanya ya kuliner yang bisa dinikmati Ya, atau kuliner bagaimana? kita baru di luar aja di luar area aja parkir ya. aja. Aha. Karena di dalam kebun kita masih usahakan strategi untuk mengurangi sampah plastik. Oke. Kenapa harus ada kebun raya? Mungkin pingin menunjukkan keasrian Boyolali, kesejukannya, atau apa sebenarnya yang pingin dipamerkan begitu kepada khalayak? Kebun raya sendiri kan itu sebenarnya inisiasi dari Bapak Bupati Boyolali. Ingin gimana ya, untuk tanaman dataran rendah Jawa Ya. agar kita konservasikan lebih lagi kayak gitu. Ya. Jadi kalau masyarakat ke sini selain jangan buang sampah sembarangan, coret-coret, apalagi yang harus ditaati, ditertibkan begitu? Ya, yang terpenting menjaga kebersihan itu paling utama, Ah, dan juga jangan merusak tanaman di sekitar. Terus ya itu aja sih. Oke. Baik, jadi silakan kalau weekend mau nginep di sini belum ada ya. Belum. Tapi kedepannya seperti Ya, apa? kedepannya kita akan membangun guest house atau namanya pesanggerahan di sebelah sana nanti. Oke, ada pesanggerahan ya. Jadi saya penasaran gimana kalau Mbak Intan
ajak saya dong ke beberapa lokasi. Mungkin di mana ya yang belum ya. Nanti aja deh, pokoknya ajak saya Mbak Intan ya. Yuk kita jalan-jalan lagi. Wisata kita. Serunya bikin kita ke sana. Yuk. Pembangunan kebun raya tersebut dilakukan dari nol untuk mendukung konsep Boyolali menjadi kota air, kota hijau, dan kota pintar. Yes, pemirsa, kita mania kita sedang melakukan perjalanan on the way menuju ke salah satu spotnya, air terjun Niagara yang terinspirasi dari air terjun yang ada di luar negeri, ya kan? Seperti apa, penasaran kan? Saya juga. Yuk, langsung aja Mbak Intan. Kurang berapa lama lagi? Kira-kira? 5 menit aja. 5 menit ya? Oke. Yes, kita mania akhirnya sudah sampai di salah satu spot, yaitu kawasan yang dinamakan air terjun Niagara. Air terjun Niagara di belakang saya. Kalau tapi yang ini adalah bukan flying fox, tapi apa ini, Mbak? Satu wahana outbound nantinya akan ada sepeda layang. Oh, sepeda layang. Jadi sepedaan di atas talinya ada tali baja, pemirsa. Nah, kalau kita melihat di sana, kita mania ini adalah air terjun Niagara. Kalau airnya sudah ada kayak apa, Mbak, mungkin? Kemarin setelah launching itu kan kita hidupkan air terjun Niagaranya. Ini kita stop dulu karena emang kan pemeliharaannya baru berhenti. Ya. Jadi ya kita menekan biaya dulu. Menekan biaya dulu. Kalau dimainkan kapan biasanya? Hari Sabtu, Minggu, atau 1 bulan sekali sementara ini? Sementara kalau ada kunjungan tamu-tamu besar aja kita nyalakan. Oh, baru dinyalakan ya. Oke, ini setinggi berapa meter, Mbak, kalau dihitung-hitung? Kurang lebihnya 10 meter. 10 meter. Oke. Kalau pengunjungnya dibatasi sampai jam berapa di sini? Kita batasi sampai jam setengah 6. Setengah 6 ya. Oke, kira-kira nanti ada penginapan di sebelah mana, Mbak? Sebelah sana lah, di lingkaran ini. Oh, di nanti lingkaran ada ini bangunan ya. pesanggrahan atau rumah tamu. Pesanggerahan. Nah, ini lokasinya, dan ini juga mempertemukan 2 sungai konon kabarnya ya. Iya, betul. Sungai Sombo sama Sungai Gandul ya kalau nggak salah. itu Oke. Kan. Ya emang kita airnya dari air terjun Niagara kan kita ambil dari sungai, Ya. lalu kita mengalirkan di embung Segara Alit. Segara Alit. Lagi ke sungai. Kembali lagi ke sungai. Jadi dinaikkan, grojok, turun lagi, ya kan, sebagai apa namanya ya perjalanan alam begitu ya. Ekosistem yang harus dilestarikan begitu. Jadi dari sungai kembali lagi ke sungai, begitu ya Mbak Intan. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita ke sini rombongan bersama dengan sendirian atau enaknya barengan ya? Kira-kira. Terserah sih itu ya. Kan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pribadi. Ada yang kesini sendiri untuk jogging, olahraga kayak gitu. Ada yang kesini rombongan outbound atau butuh wisata flora dari kami kayak gitu. Oke. Oh, faunanya nggak ada ya di sini? Nah, belum ada. Belum ada. Kalau menara pandang di situ, view-nya kalau kita di atas sana bisa melihat mana nih? Itu kan fungsi utamanya untuk melihat labirin dari atas. Labirin dari Ya, atas. misal ada yang tersesat itu nanti kita arahkan. Oh. Dan juga bisa lihat sekeliling kebun raya Indrokilo ini. Kan ketinggiannya juga kurang lebih 15 meter. 15 meter ya. Itu nanti malamnya akan dihiasi dengan lampu-lampu. Wow, menyala begitu ya. Kemudian ada taman juga ini, lokasi playground begitu, bisa main di sini. Ya. Anak-anak ya. Ya, melakukan outbound bersama teman-temannya. Oke, baik kalau begitu. Misalkan kita mau main ke sini, ya itu tadi dikatakan Mbak Intan, outbound atau sekedar apa namanya, mungkin arisan bareng keluarga atau sekedar reunian di tempat terbuka, itu dibolehkan, Mbak, atau bagaimana cara reservasinya? Diperbolehkan, misal untuk kunjungan biasa silakan datang aja, tidak ada ketentuan apa-apa. Ya, Misal untuk acara-acara khusus seperti mau kumpulan ada acara besar kayak gitu. Itu masuk surat dulu, surat permohonan izin dulu ke Dinas Lingkungan Hidup. Oh begitu. Tapi dikenakan nggak, misalkan per berapa orangnya harus bayar sekian? Masih free, termasuk kalian yang bikin spot beda mau pre-wed di sini boleh? Boleh. Masih free juga ya? Free juga. Tentukan spotnya di mana aja boleh? Iya, boleh. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Mbak Intan atas waktunya. Selamat bertugas. Terima kasih. Ya, ayo
pemirsa silakan kita mania main ya ke sini ke Kebun Raya Indro Kilo. Yuk. Oke, ini tadi perjalanan kita yang ada di Kebun Raya Indro Kilo Boyolali, dan tentu saja banyak spot-spot foto yang bisa kalian amankan dan kemudian dimainkan lagi, di-share lagi di media sosial kalian, terutama Instagram dan lain sebagainya. Nah, di belakang ini bentuk daripada artwork yang mana menyerupai kapal. Di dalamnya nanti banyak terpampang lukisan-lukisan pelukis nasional yang menjadi daya tarik tersendiri. Nah, sampai di sini perjalanan kita di wisata kita, serunya bikin kita ke sana. Sampai jumpa lagi di wisata kita selanjutnya hanya di TA TV, masa kini dan tetap berbudaya. Saya Hendry, produser acara Gilang, dan kameramen person Wisnu. Berjumpa lagi ya kapan-kapan. Yuk. Dadah.